I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeling this deep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan kembali bagikan settingan GM Tools, dimana di sini saya akan menggunakan GM Tools ini dalam mengatasi lag dan patah-patah serta frame drop ketika bermain PUBG Mobile. Jadi aplikasi GM Tools ini memiliki banyak fitur dan juga sangat worth it dalam mengatasi lag dan patah-patah ketika bermain game PUBG Mobile dan game-game lainnya, karena adanya fitur game booster dan juga GPX di aplikasi GM Tools ini. Oke, untuk pengguna lama GM Tools dan juga pengunjung di channel Bro Nanas ini, selamat datang kembali. Pada video kali ini saya akan bagikan settingan RAM 6. Jadi ingat, hanya untuk RAM 6 kita hanya bahas satu varian RAM saja, sehingga teman-teman itu dapat dengan mudah mengikuti settingannya dan dapat dengan mudah juga mengerti setiap settingan yang sesuai dengan chipset kalian. Di sini kita akan ambil dua kriteria chipset, bukan spesifikasi dari HP teman-teman gunakan untuk bermain game PUBG Mobile. Dua kriteria yang saya maksud yaitu dari segi RAM dan juga chipset yang digunakan di HP teman-teman untuk bermain game PUBG Mobile. Mengapa hanya kedua itu? Karena saya pikir hanya kedua itu juga sudah bisa teman-teman gunakan untuk mengukur performa HP teman-teman dan menentukan settingan yang tepat. Oke, tanpa terlalu lama berbasa-basi, seperti biasa kita aktifkan dulu anti resetnya. Di sini kita pilih GPS custom. Oke, karena juga saya masih punya poin yang banyak, kita langsung masuk ke GPS customnya. Pilih varian game yang terbaru, Global 2.4. Masuk ke grafik dasar. Ingat, di sini kita hanya akan bahas satu varian RAM, yaitu RAM 6. Resolusi, seperti biasa RAM 6 saya tidak akan rekomendasikan, meskipun ini RAM 6 ya, saya tidak akan rekomendasikan untuk menggunakan resolusi tinggi. Jadi saya mentokin saja, ini saran saya. Jadi kalau ada saran lain di channel lainnya, itu juga termasuk saran. Jadi tinggal kalian saja yang pilih, yang menentukan yang mana yang cocok dengan HP teman-teman. Di sini saya mentokin, kalian pilih saja kalau kalian pengguna RAM dari 960 x 540 ini sampai ke terendah yang paling bawah, yaitu 640 x 360. Apapun chipset yang di HP teman-teman gunakan. Chipset itu ada banyak ya, dari MediaTek, Snapdragon, Kirin, Exynos, Dimensity sih termasuk juga dengan MediaTek ya. Oke, ingat, jadi saya akan pilih yang paling saya rekomendasikan, yaitu 960 x 540. Grafik kita pilih smooth, lalu FPS. Nah, di sini pembahasannya. FPS pengguna RAM 6. Kalau bawaan HP kalian itu, meskipun RAM 6, kalau bawaannya masih seimbang ataupun high, ya boleh kalian naik ke ultra, tapi jangan sampai ke extreme. Kenapa? Extreme saya lebih rekomendasikan jika bawaan settingan default di PUBG Mobile kalian itu, para pengguna RAM 6, bawaannya itu sudah sampai ke ultra, ya boleh naik extreme. Naik satu tingkat lah, jangan terlalu memaksakan sampai ke tingkat yang lebih tinggi, apalagi sampai menyentuh yang namanya 90 fps. Kalau kalian hanya pengguna Snapdragon 700-an ke bawah, jangan 90 fps. Begitu pula dengan MediaTek, cari saja MediaTek apa yang setara dengan Snapdragon 700-an, Kirin apa yang setara dengan Snapdragon 700-an, Exynos apa yang setara dengan Snapdragon 700-an. Itu jadi kita ambil patokan dari tipe Snapdragon yang saya sebutkan. Tinggal kalian cari saja di Google yang setara jika kalian pengguna chipset lain yang berbeda dari Snapdragon, contoh MediaTek ya. Oke, semua kalian paham.
Sini saya lebih rekomendasikan menggunakan Extreme jika kalian bawaannya Ultra. Kalau ada yang bertanya, bang, gimana kalau saya pengguna RAM 6 Snapdragon 778G? 8G boleh kalian menyentuh Extreme. Kalau saya pikir-pikir, mungkin ada beberapa HP yang menggunakan Snapdragon 778G ini yang sudah diberikan akses sampai ke Extreme-nya, kebuka. Saya tidak tahu pasti, tapi Snapdragon yang diberi kode G di belakang itu termasuk Snapdragon yang memang dikhususkan untuk gaming. Kalau ada yang keliru, silakan komentar agar saya juga bisa evaluasi diri saya, menambah informasi, menambah pengetahuan juga. Saya mohon maaf kalau masih ada kekurangan. Oke? Nah, kita lanjut ke bagian gaya. Bagian gaya di sini kalian pilih sesuai dengan apa yang kalian sering gunakan di PUBG, settingan PUBG mobile kalian. Oke? Bagian MSA anti-aliasing, pengguna RAM 6. Mau itu Snapdragon, mau itu MediaTek, Kirin dan Exynos, kalian ikuti saja apa yang saya pilih. Tingkat MS anti-aliasingnya 2 kali, tingkat FX anti-aliasing 1 kali, anisotropi 2 kali. Lalu kita tutup. Kita lanjut ke grafik lainnya. Format warna kita pilih default, atau kalian bisa turunkan lagi lebih rendah lagi 32 bit. Itu lebih meringankan grafik, tentunya meningkatkan performa dan stabilan gameplay kalian saat bermain di kondisi suhu yang normal lah. Kalau suhunya mulai naik ataupun melebihi dari kadar yang bisa kalian genggam di HP kalian itu pasti juga akan menurunkan FPS-nya. Grafik tingkat rendering, pengguna RAM 6 kita pilih medium, objek jaraknya kita pilih medium, bahan jaraknya kita pilih low. Bisa juga kalian grafik tingkat renderingnya pilih low, karena semakin ringan settingan itu maka semakin stabil juga performa dan meningkatkan juga performa kalian saat bermain game PUBG Mobile. Oke, lalu kita tutup di sini. Oke, tunggu bentar. Kalau kalian pengguna RAM 6 dengan Snapdragon yang sudah menyentuh 800-an, boleh aktifkan detail modenya 1 kali. Lalu grafik tingkat renderingnya, bahan jarak LOD-nya kalian naikkan juga ke medium. Oke. Lalu kita tutup. Grafik lanjutan, jenis grafik yang dioptimalkan samakan dengan yang kita pilih di grafik dasar. API grafis tetap saya pilih OpenGL 2.0. Apabila HP kalian sudah support dengan Vulkan, bisa kalian cek sendiri di spesifikasi HP kalian. Kalian boleh juga coba Vulkannya, karena ada beberapa HP yang justru lebih support menggunakan Vulkan daripada OpenGL 2.0 improve game performance di sini. Oke, kita tutup. Grafis tanpa tekstur update ini jika kalian aktifkan, sering saya katakan kalau kalian aktifkan, maka grafis yang akan kalian dapatkan di settingan grafik PUBG Mobile kalian itu tetap default, tampilan settingan. Ingat, hanya pada tampilan settingan, tapi secara performa settingannya akan sesuai dengan, bukan gameplaynya, akan sesuai dengan settingan yang kalian setting di GM Tools. Contoh bawaan HP kalian itu hanya mentok di Ultra, lalu kalian setting di GM Tools-nya ke Extreme. Kalian aktifkan grafis tanpa tekstur ini. Nah, ketika kalian masuk ke GM Tools masuk ke PUBG Mobile melalui GM Tools menerapkan settingan ini, yang kalian lihat di settingan itu hanya sampai di Ultra. Akan tetapi ketika kalian bermain nantinya kalian akan rasakan bahwa FPS yang didapatkan dari gameplay kalian itu sampai di 60 FPS, bahkan stabil. Meskipun di tampilan settingannya itu hanya sampai Ultra, dikarenakan kalian aktifkan fitur grafis tanpa tekstur update ini. Kalau saya pribadi lebih memilih aktifkan fitur ini, tapi karena banyaknya kekeliruan, karena nontonnya itu skip pada pengaturan settingan ini, jadi mereka nggak paham. Jadi saya lebih memilih nggak usah diaktifkan di videonya. Untuk yang dengar penjelasannya pasti sudah mengerti. Kita tutup.
Oke, kita tutup. Peningkatan memori kita aktifkan, optimasi GPU seperti biasa. Sumber daya ekstra, kita langsung saja ke Active Save-nya, kita refresh terlebih dahulu. Lalu kita pilih varian Active Save. Nah, di sini di varian Active Save ini saya rekomendasikan iPhone 8 Plus dan juga iPhone SE. Kenapa enggak rekomendasikan yang untuk Android? Active Save Android. Nah, di sini kita bahas juga kalau Active Save itu ketika kalian pilih apakah Active Save Android atau Active Save iPhone. Kalian bisa coba di antara keduanya. Kalau saya sarankan pilih Blackstar 2 dari Android, iPhone 18 dari iPhone. Untuk kalian bedakan performanya. Kalian sendiri yang uji coba karena tiap HP beda yang dihasilkan. Kalian coba dari Androidnya dan juga coba dari iPhone-nya. Kalau performa dari iPhone-nya itu ketika kalian coba menggunakan Active Save iPhone, FPS-nya palingan kalau turun itu mentok paling minimal ya, minimal di settingan default. Contoh settingannya smooth high default HP kalian, jadi turun ke 30 fps, tidak melewati 30 fps, berarti HP kalian cocok menggunakan Active Save iPhone 8 Plus. Tetapi jika melebihi dari yang 30 fps tadi, karena bawaan HP kalian settingannya itu hanya smooth high, melewati itu berarti kalian cocoknya menggunakan Active Save Android. Oke, sampai sini semoga sudah paham. Aktifkan juga game user setting.ini. Oke, selesai. Untuk yang mengalami masalah download Active Save, kalian bisa coba diubah di pengaturan ataupun pilihan cloud server ini. Pilih diantaranya saja, semuanya berfungsi. Jika pilihan defaultnya 4 ini tidak bisa mendownload Active Save, lalu kita tutup dan juga kita tutup. Oke, sekarang kita masuk ke cara penerapan, karena cara penerapan itu yang paling penting. Meskipun kalian sudah mengatur settingan dengan tepat, dengan baik, dengan sesuai dengan HP kalian, kalau cara penerapannya salah, itu tidak akan berfungsi 100% dan tidak akan berguna. Kalian melakukan settingan lama-lama tetapi cara penerapannya salah. Oke, untuk cara penerapannya saya akan bagikan di video yang berbeda. Saya akan taruh di deskripsi ataupun kolom komentar. Dikarenakan hanya di settingan saja sudah memakan durasi 12 menit seperti ini. Sedangkan di durasi tonton itu tiap videonya hanya mentok di 2 menit, 3 menit. Untuk menstabilkan dari grafik analitik di YouTube saya juga, saya akan sesuaikan dengan kebiasaan kalian juga. Maka dari itu, video cara penerapannya saya alihkan ke video lain. Saya taruh linknya, tinggal kalian klik. Untuk pengguna baru di JM Tools yang belum mengerti cara penerapan. Untuk yang sudah paham cara penerapannya, alhamdulillah. Silakan lanjut ke cara penerapan. Baik, itu saja yang dapat saya bagikan kali ini di video kali ini. Semoga dapat bermanfaat. Apabila masih ada keluhan, masih pusing tentang pemilihan settingan sesuai dengan chipset RAM di HP teman-teman, silakan berkomentar. Saya akan tanggapi, saya akan baca. Terima kasih juga atas supportnya. Sudah menunggu sudah menunggu saya upload video lagi setelah sekian lama. Dikarenakan ada beberapa kendala. Semoga settingan ini dapat membantu teman-teman mengatasi lag dan patah-patah serta frame drop ketika bermain PUBG Mobile. Saya mohon maaf apabila masih ada salah pengucapan kata ataupun tidak jelas dalam pembahasan. Suara saya juga kurang jelas. Untuk berbicara dalam waktu 14 menit seperti ini sambil menjelaskan ternyata juga menguras tenaga. Apalagi di ruangan tertutup seperti ini, dan juga waktunya udah agak tengah malam, larut malam. Untuk itu saya pamit. Semoga bermanfaat. Jangan lupa teman-teman, game itu hanya untuk mengisi waktu luang kalian, bukan jadi prioritas utama kalian di setiap harinya. Jangan terlalu lama bermain game. Jangan lupa beribadah sesuai dengan keyakinan kalian masing-masing. Saya Anasrul dan saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.